ada Pak. Terus gimana tuh? Tetap ada Pak. Kalaupun ada, tetap kita arahkan aja ke staff outlet. Memang dia basicnya di situ. Oh, jadi nggak dipaksa ya? Iya, nggak dipaksa Pak. Emang Nggak ada paksaan apapun. Misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di AFN Frostcast. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Oke, baik. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Jakarta. Hari ini beliau berkunjung di AFN, mau mencari referensi bagaimana cara membuka toko frozen food yang baik. Itu bagaimana? Nanti langsung kita bincang-bincang dengan beliau ya. Oke, mari kita sambut. Silakan Pak, ya. Bisa berkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Opin, saya dari Jakarta Barat. Nah, saya sebelumnya itu sudah ada satu ya, cuma ya banyak terkendala lah karena kita emang pemain baru ya, jadi masih belum paham. Nah, tujuan saya kesini itu untuk menggali ilmu dari Pak Ahyar gitu. Mungkin ada solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Pak Ahyar, dan Masya Allah ya, ternyata Pak Ahyar tuh terbuka itu gitu untuk memberikan sharing-sharing ilmunya, apa yang beliau sudah alami selama 20 tahun ternyata experience-nya. Jadi kayak saya belum ada apa-apanya ya, dan kebetulan juga ketemu Mas Egy nih. Kita ya banyak bicara lah tentang banyak hal itu masih. Awal mula Bapak itu mengenal AFN itu dari mana sih Pak? Kalau boleh tahu Pak. Opin. Iya, jadi dulu tuh pada saat mau buka tuh kita kan masih bingung ya. Iya. Caranya gimana, terus ya banyak sourcing, salah satunya dari googling dan muncul videonya Pak Ahyar tuh, AFN Digital. Di sana banyak mengajarkan, di situ banyak sharing-sharing. Cuma kayaknya karena dari YouTube juga, meskipun udah banyak videonya ya, cuma saya masih ngerasa banyak kok. Kalau ketemu gini kan tanya bisa langsung jawab gitu ya. Nah itu tujuannya tuh. Jadi intinya sih emang kalau dapet pertama kali kenal AFN tuh dari googling itu. Kemudian ada lagi nggak Pak kira-kira yang bisa memotivasi jenengan itu untuk datang ke AFN, rasa ingin tahu yang mungkin bagaimana sih cara membuka frozen food, terus kemudian jangan saya mau datang langsung nih ke AFN, seperti itu Pak. Nah, jadi secara detail sebenarnya tuh ya ini masalah di awal-awal usaha ya, ternyata tuh kita bukan cuma sourcing, maksudnya bukan mencari barang doang ya, ternyata SDM menjadi suatu masalah, yang banyak masalah ya, SDM. Terus stok juga, terus juga sistem tuh kayak aplikasi kasir kayak gitu ya. Ya, dan Pak Ahyar tuh tadi menjelaskan tuh dengan sangat-sangat mudah ya. Luar biasa itu. Ketika kita tuh sangat-sangat terbebani ya dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi tuh, ya Pak Ahyar menjelaskan gimana step by stepnya itu, terus juga motivasi yang beliau berikan itu yang luar biasa ya menurut saya tuh. Begitu kokohnya beliau menghadapi masalah yang seperti itu. Saya tuh di toko sama istri ya, mungkin karena baru mulai juga ya, jadi banyak keterbatasan gitu, dan kita entah mau cari tahu gimana, dan Pak Ahyar tuh bener-bener solutif gitu. Dari mulai banyak tahu tentang tentang karyawan, tentang stok, tentang perputaran, strategi bisnisnya gimana. Mungkin nggak bisa ketemu dalam satu kali pertemuan ini nih. Harus banyak pertemuan Pak. Iya. Harus banyak pertemuan dan komunikasi yang intens sih Pak. Tapi kalau untuk Bapak buka toko frozen food ini, kira-kira apakah ada kendala selain itu Pak? Selain masalah karyawan dan lain sebagainya? Ya, yang paling beban saya sekarang ini sih ya itu ya, pertama ya karyawan yang mungkin turnover kita tuh terlalu tinggi ya, dan itu tuh bagaimana mensiasatinya. Dan ya mungkin seperti yang
banyak pengusaha alami juga ya, kita banyak merekrut Gen Z, itu juga salah satu, mungkin ya nggak semua ya, mungkin kebetulan kita juga dapat karyawan yang mungkin kaget dengan dunia kerja seperti apa. Akhirnya cuma pernah ada yang ngalamin cuma sehari doang, besok udah nggak kerja lagi, udah izin. Ternyata di toko tuh kayak gini, berat gitu, terus panas, nggak ber-AC, ada cuma seminggu sebulan ya. Sekarang ini udah di tahap yang kita udah mulai mendapatkan tim yang cukup solid, cuma kita ngerasa tetap butuh backup nih gitu. Dan namanya juga anak manusia, kadang dalam sebulan mungkin komitmennya berkurang, jadi kadang sempat telat masuk siang gitu, tapi kita gimana caranya memotivasi. Nah, Pak Ahyar tuh tadi memberitahuan hal tersebut gitu Mas. Dan itu juga hal-hal yang saya sampaikan tadi kan, saya tidak ingin, misalkan saya ini berencana untuk membuat cabang berikutnya ya. Saya berusaha untuk gimana caranya untuk masalah-masalah yang di cabang pertama tuh bisa langsung solve atau setidaknya berkurang pada saat pembukaan cabang kedua gitu. Dan di AFM tuh benar-benar ya menjelaskan kalau semuanya itu tuh sudah ada disediakan oleh AFM gitu ya Mas ya, begitu. Ngomong-ngomong, Bapak tadi pas ketika berkunjung di salah satu outlet AFM, kesan yang awal yang Bapak lihat apa Pak? Itu pertama ya bersih, terus juga brandingnya tuh padat ya, full gitu, bener-bener menggugah orang tuh untuk bisa datang kembali ya. Terus juga tegur sapanya ya, karyawannya tuh memang kayak selamat datang gitu. Itu yang mungkin ketika kita belanja di toko lain atau bahkan di toko saya tuh nggak kepikiran untuk melakukan hal tersebut gitu. Tapi ternyata itu jadi suatu hal yang layak untuk dicontoh ya, untuk membuat pengunjung tuh lebih nyaman, dan mereka mungkin berpikir karena kenyamanan itu jadi berpikir untuk datang kembali gitu dan menjadi pelanggan tetap gitu Mas. Itu mungkin bisa jadi salah satu solusi Pak ya, untuk mengajarkan ke teman-teman karyawan, atau mungkin utamanya juga karyawan kan Gen Z ya Pak. Itu bisa jadi motivasi, masukan-masukan untuk mereka sih Pak, teman-teman semuanya. Karena kan dengan pelayanan kita, keramahan kita, sopan santun kita kepada pelanggan, akhirnya pelanggan itu merasa terlayani dengan baik. Seperti itu. Itu salah satu jadi faktor dari kami sih Pak, sebagai Alpha Person Mat ini. Bisa jadi gitu. Luar biasa sih Alpha yang sudah terstruktur ya, semuanya udah running very very well. Mungkin dari ada lagi Pak, mungkin Bapak menyampaikan kesan pertama, kemudian selain karyawannya ramah, itu ada lagi nggak? Apa ya tadi, karyawan dari segi pendisplayan atau itu juga dari segi display itu semua ada kayak rapi banget. Jadi terus juga penempatan produk-produk tuh benar-benar dikelola dengan baik ya, ditata kayak leveling untuk tiap rak tuh ada jaraknya ya. Ada jaraknya Pak. Jarak yang rak pertama antara rak kedua tuh beda, rak ketiga itu dia emang benar-benar dipikirin gitu. Saya nggak kepikiran kayak begitu tuh. Itu juga jadi salah satu poin kami sih Pak, dalam segi pelayanan. Itu termasuk dari 5 jurus pelayanan kan juga pendisplayan itu Pak. Karena untuk menarik perhatian ke customer itu kita display produk dengan baik, rapi, kita pastikan sesuai dengan gramasinya juga. Jadi sehingga nanti pas ketika customer butuh yang gramasinya kecil atau gramasinya besar, itu bisa diambil sesuai dengan kebutuhan aja. Ya tinggal mudah lah. Iya betul. Tanpa perlu mencari-cari, akhirnya tinggal kita ambil aja dan mudah. Karena kan terdisplay dengan rapi. Gitu. Tertata gitu, enak. Jadi kita masuk toko tuh udah ya kayak minimarket modern gitu ya, udah tertata. Terus juga dari segi kabel sampai kabel tuh, bagian kabel instalasi listrik tuh saya sampai kepikiran nih bikin rapi gitu. Mungkin nanti bisa dicontoh juga di toko Bapak yang sekiranya itu memang untuk instalasi dan lain sebagainya, itu bisa dicontoh.
Ya. Ini bisa jadi referensi. Betul. Ya, mungkin AFM bisa jadi referensi untuk teman-teman semuanya yang mau buka frozen food seperti Bapak Opin. Ya, dia bisa ya mainlah ke AFM dari itu Pak ya. Pak, pernah nggak sih Pak pas ketika jenengan itu buka toko, ada pengalaman apa sih? Pengalaman menarik apa yang Bapak alami pas ketika jenengan itu buka toko frozen food ini? Setelah mendapat referensi dari AFM melalui YouTube, kemudian jenengan Bapak Opin itu membuka toko frozen food ini, ada pengalaman apa selain mungkin dari SDM? Misalkan kita bisa melihat tipikal customer seperti itu, mungkin ada kendala di produknya kok ternyata macam-macam gitu. Kalau untuk itu saya nggak bisa sejauh itu karena yang banyak di toko tuh istri saya tuh. Mungkin termasuk bisa jadi apa ya? Pengalaman paling berkesan lah Pak. Mungkin pas ketika jenengan itu buka toko satu sehingga nanti punya rencana jenengan mau buka toko yang kedua. Motivasi pertama tuh ekspansi ya, ekspansi bisnis. Terus juga yang kedua tuh saya senang banget ngelihat warga sekitar itu bisa ikut bekerja sama kita gitu. Jadi kita ngerasa sebagai makhluk yang bermanfaat gitu Mas. Kayak sekarang itu misalkan kita kasih lowongan di membuka lowongan pekerjaan di lingkungan RT aja. Terus ada tetangga-tetangga kita yang mau join gitu, udah ikut melamar dan sampai ikut kerja, itu tuh ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa ditaksir dengan uang gitu. Gitu. Jadi salah satunya itu yang bisa memotivasi jenengan itu ingin membuka lowongan pekerjaan untuk teman-teman yang masih bingung mau mencari kerja apa gitu Pak. Salah satunya itu membuka lapangan pekerjaan yang lingkungan terdekat dulu aja gitu. Jadi jangan jauh-jauh gitu ya. Karena dengan lingkungan sekitar juga kan, dengan memanfaatkan SDM sekitar juga secara langsung dia juga ikut menjaga lingkungan kita juga gitu ya, toko kita juga. Kalau untuk di daerah Bapak itu apakah ada kompetitor frozen food Pak? Kompetitor di tempat saya itu di Jakarta tuh sangat padat ya, bahkan jaraknya tuh mungkin sekitar 500, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo tuh sangat-sangat padat Mas. Padat ya. Kompetisinya tinggi di sana. Ada nggak Pak kalau kendala seperti itu, masalah mungkin dari segi harga dan sebagainya, apakah ada kendala di situ? Awalnya kita perang harga ya. Perang harga Pak? Perang harga awalnya tuh, cuma lambat laun kita sadar di bulan kedua, ketiga tuh kayaknya udah nggak bisa begitu lagi, karena kita kan kita nggak bisa, menurut saya kita nggak bisa survive dengan cara itu gitu aja. Kayak saling menjatuhkan harga gitu. Akhirnya kita ya udah, kita punya harga kita sendiri karena kita ngeliat margin, kita nggak bisa dengan seperti itu. Tapi kita coba bulan-bulan berikutnya dengan tidak mengikuti perang harga, alhamdulillah customer tetap ada gitu, kita nggak kehilangan. Jadi perasaan khawatir di awal-awal, aduh harga gue takutnya nggak masuk nih dengan mereka karena kan ada kompetitor gitu, tapi alhamdulillah nggak sih itu. Benar seperti yang Pak Ahyar katakan, yang penting sih servis, tempatnya bersih, dan lain-lain itu terwujud itu. Ya, mungkin yang harus kita terapkan itu ya kreasi, inovasi, dan strategi itu aja. Sama mungkin bisa dilengkapi produk-produk di varian produk ya, SKU-nya diperbanyak. Ya, diperbanyak aja variannya sih Pak. Mungkin untuk volume stoknya mungkin tidak terlalu banyak, akan tetapi itemnya bisa variannya bisa diperbanyak sih Pak. Itu bisa jadi solusi, salah satu solusi untuk ketersediaan produk di toko Bapak, sehingga dengan adanya varian yang banyak mereka itu tidak perlu bingung lagi mau cari produk apa. Ya ada semuanya di toko Bapak, seperti itu sih. Tapi di lain sisi juga istri tuh kebetulan dia jago bikin promo-promo tuh. Wah, alhamdulillah. Jadi kayak misalkan sekarang sekarang hari ini nih 12-12, dari kemarin udah mulai mikirin bikin promo apa nih gitu, 11-11, 12-12 begitu. Itu secara nggak langsung bikin transaksi kita tuh cukup meningkat ya di tanggal-tanggal tersebut gitu. Kira-kira di toko jenengan apakah sudah terdaftar di media sosial atau contoh seperti online shop seperti itu Pak?
Itu kita sudah, cuma karena kita keterbatasan SDM-nya itu jadi nggak ada yang megang. Jadi sementara ini kita fokus di offline dulu. Offline dulu ya. Dan tujuan saya ke sini juga salah satunya adalah ya itulah SDM, gimana cara manage-nya, dan mungkin dengan adanya perbaikan cara memanage SDM dengan baik, kita bisa expand ke online-nya juga ya. Kita bicara tentang SDM Pak, opini ya. Di AFM itu rata-rata kita lulusan SMP, SMA. Luar biasa ya. Iya Pak. Jadi dari segi pengalaman itu belum begitu banyak Pak. Akan tetapi kita ada komunitas, yaitu untuk teman-teman yang bekerja di AFM itu rata-rata lulusan pondok pesantren. Komunitas? Iya. Komunitas itu yang ngebentuk AFM tuh? Iya. Bukan yang bentuk AFM, bukan Pak ya. Kita lulusan pondok pesantren dalam satu yayasan, itu satu organisasi Pak. Okay. Gitu. Jadi rata-rata kita lulusan pondok pesantren yang satu organisasi. Iya, okay. Main dari berbagai daerah, kemudian ya, tetap satu organisasi itu. Itu kalau bisa dibilang itu kita punya sarjana itu sebagai ustadz muda Pak. Ustadz muda ya, lulusan ustadz muda. Jadi ada tujuan dakwahnya juga, iya, usaha juga ya? Iya, ada dakwahnya juga. Sehingga dengan ada yang seperti itu kan kita bisa melihat karakteristik dari teman-teman karyawan tersebut. Gitu. Iya. Dan itu pada saat rekrut mereka belum jadi tuh ya, maksudnya belum jadi tuh skillnya belum terbentuk banget gitu, belum dibentuk di AFM langsung tuh ya. Ada salah satu faktor yang bisa kita ambil itu dengan adanya teman-teman karyawan itu punya ijazah sebagai ustadz muda, itu kan mereka terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat Pak. Kalau ustadz muda kan mengajar ngaji, sering berinteraksi dengan warga masyarakat sekitar, sehingga dengan adanya itu kan kita dapat poin-poin di situ Pak. Sehingga dengan kita bekerja di AFM, mental interaksi dengan masyarakat, kita bersosialisasi dengan masyarakat, itu menjadi nilai plus Pak. Udah terbentuk di awal ya? Udah terbentuk di awal, seperti itu. Jadi rata-rata SDM kita dibentuk, yang terpenting kita akhlak dulu Pak. Itu akhlak dulu, kira-kira untuk bersosialisasi dengan masyarakat bagaimana, kemudian juga kita mempraktekannya itu kita praktekkan di toko. Jadi begitu ada customer datang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ada yang bisa kami bantu, seperti itu. Nah itu kita belajar dari kita bersosialisasi dengan masyarakat, kita praktekkan seperti itu, karena SDM itu sangat penting sekali. Karena dengan adanya sistem kemudian yang menjalankan siapa kan? Kalau bukan SDM itu. Saya bilang mereka tuh garda terdepan ya? Iya, garda terdepan Pak. Karena di situ kan jika ada empat kunci yang AFM sampaikan, salah satunya kan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya karyawan seperti itu kan bisa jadi poin tersendiri lah. Seperti itu. Kita mencarinya di situ. Kalau tadi itu seleksinya sangat susah ya Pak ya. Kalau kita tidak bisa langsung melihat karyawan itu sudah punya jiwa sosial yang tinggi atau tidaknya, kan kita melihat dari toko dulu. Kemudian setelah di toko, mereka punya basic apa nih? Mungkin basic di komputer, ya nanti kita alihkan ke yang sekiranya itu divisinya sesuai dengan basicnya dia, seperti itu. Jadi dari interaksi awal, AFM menilai ini, si anak ini, karyawan ini potensial di bagian ini nih. Seperti itu Pak. Teman-teman yang bekerja di AFM ya awal-awal tetap di toko Pak. Semua di toko ya? Semua di toko. Baru dari toko tuh dilihat potensinya. Potensi mana. Baru tarik ke, kayak misalkan ke digital. Iya, bisa juga ke sales marketing, seperti itu Pak. Ada juga karyawan toko yang punya jiwa kepemimpinan yang baik. Mungkin dari manajemen tokonya itu dia baik, manajemen waktunya dia baik. Akhirnya kita angkat jadi supervisor toko. Nah, pada saat misalkan dari
toko ya. Iya. Toko di ini kan bagus di digital. Iya. Berarti kan di toko kurang satu nih. Iya. Nanti tinggal nyari lagi gitu. Kita cari lagi. Oh. Kita cari lagi, Pak. Kita cari lagi yang dengan syarat lulusan pondok pesantren. Jadi semua terbentuk tuh bener-bener dari toko ya. Toko, Pak. Kita sehingga kita bisa melihat karakteristik pelanggan itu, Pak. Kalau misalkan dia itu pinter melihat karakteristik pelanggan, mungkin kita bisa alihkan nih teman karyawan ini yang ke sales, ke sales produk misalkan. Nah itu biasanya berapa lama tuh Mas? Seorang leader melihat anak ini potensial Iya. dari toko ini untuk ditempatkan di posisi ini gitu. 3 bulan kurang lebih. Udah mulai kelihatan gitu. Ya kurang lebih 3 bulan. Kita masa-masa training lah, masa-masa training kurang lebih 3 bulan. Kita potensinya apa sih? Kalau 3 bulan itu belum terlihat potensinya, tetap kita teruskan dulu di staff toko, Pak. Staff toko dengan kita kasih arahan, kita kasih perhatian, kita kasih pengertian seperti ini, cara menata produk seperti ini. Terkadang kan namanya SDM kan berbeda-beda. Betul. Cara menangkapnya sih, Pak ya. Kadang ada lebih mudah, Iya. lebih mudah diarahkan, ada juga yang perlu perhatian lebih, ada juga yang wah memang betul-betul susah diarahkan. Memang kita tidak bisa memaksakan teman-teman karyawan itu harus bekerja di basicnya ini, nggak bisa. Tetap kita perhatikan, kita kasih pengertian sehingga nanti lama-kelamaan nanti basicnya itu muncul, Pak. Pernah nggak Mas ada penolakan dari calon karyawan yang mau ditempatkan atau dipindahkan, misalkan dimasukin ke digital itu di toko atau ke posisi apa gitu? Ada, Pak. Terus gimana tuh? Tetap ada, Pak. Kalaupun ada, tetap kita arahkan aja ke staff outlet. Memang dia basicnya di situ. Oh, jadi nggak dipaksa ya? Iya, nggak dipaksa, Pak. Emang Nggak ada paksaan apapun. Misal jangan, kalau nggak mau ya udah keluar aja. Kita tidak seperti Jadi itu, Pak. meskipun orang tersebut ada potensi di suatu bidang, kalau mereka tuh nggak mau dipindah, tetap ya udah nggak apa-apa gitu ya, Iya, tetap di toko ya. Tetap kita terima dengan baik. Yang penting bekerja sesuai dengan SOP-nya. Oke. Kau sebagai karyawan toko, sebagai staf toko ya sesuai dengan SOP staf toko. Sebagai kepala toko ya kita sesuaikan dengan SOP kepala toko. Seperti itu, Pak. Dengan AFM Digital pun seperti itu. Tim AFM Digital ya untuk bagian editor, bagian konten kreator tetap kita arahkan sesuai dengan SOP. Ya tetap kita kontrol untuk pekerjaannya, kira-kira deadline berapa hari, 3 hari jadi upload, seperti itu, Pak. Kalau untuk tim AFM Digital kan kurang lebih ada 6 karyawan ya, Termasuk Mas Egi ya, termasuk saya. Itu juga jadi apa? Itu juga setiap tim juga ada targetnya masing-masing. Seperti itu. Ada bagiannya tim editor untuk thumbnail, untuk editor untuk video, untuk channel AFM Digital sama channel AFM Alpha Version 4 itu kita juga mengontrolnya juga ekstra, Pak. Karena kan kita juga banyak channel YouTube, Pak, dan kebetulan yang sudah berjalan kan Alpha Version 4, dan ini kita sedang menggodok AFM Digital. Dan digital juga bisa di sosial media, bisa. Dengan adanya sosial media ini kan teman-teman yang mau buka toko jadi tidak bingung, Pak, mau hubungi siapa, ya hubungi saja AFM Digital. Nah, benar. Ada nggak, Pak, kira-kira misal jenengan itu pas ketika dapat konsumen, gimana cara konsumen itu percaya dengan toko jenengan itu? Ada nggak, Pak? Ada cara nggak? Kalau percaya sih kan pasti percaya, karena kan kita toko fisik ya. Iya. Cuma kalau untuk mempertahankan paling kita bagian ini member. Oh, member ya, Pak? Pakai member. Jadi untuk mempertahankan customer untuk bisa repeat ya. Repeat gitu, kita bikin member di situ. Untuk member itu kita tawarkan benefit kayak misalkan free ongkir untuk jarak tertentu. Iya.
atau diskon gitu. Kalau untuk toko Jana apakah udah delivery Pak? Delivery order gitu? Udah delivery. Udah delivery order. Berarti total di toko Bapak itu ada berapa karyawan Pak? 4, tapi shift-shiftan ya. Oh. Jadi 3, sehari itu 3 karyawan. Sehari 3 karyawan. Tapi dengan kapasitas berapa freezer itu Pak? Total 12. Total ada 12 freezer. Oh yang dulu di video kan? Iya. Itu kelingkungan dulu tuh. Tapi emang ya dulu karena kita mepet banget kan tuh Mas ya. Oh sebelum tahun baru ya dulu itu? Kayaknya sebelum tahun baru ya? Apa sebelum hari raya? Sebelum hari raya. Sebelum hari raya tuh. Mana mau puasa kan waktu itu ya? Puasa nih, toko istri pokoknya harus jalan nih. Tapi supplier belum ada, gimana nih? Tapi emang ya itulah. Yang penting sih kita jalan dulu aja ya, jangan sampai stuck gitu. Jangan sampai bingung tapi diem gitu Mas. Jadi sebingung-bingungnya kita tuh tetap harus bergerak dan alhamdulillah Mas emang ada aja yang datang nawarin barang, lama-lama keisi juga gitu. Terus kok jenengan bisa dapat apa supplier atau sales itu dari mana Pak? Nah kalau itu istri saya tuh, karena yang banyak di toko tuh istri gitu. Oh gitu ya. Kok tiba-tiba dapat info distributor? Apakah dapat rekomendasi dari AFM atau tidak? Atau enggak? Ini dari istri saya tuh mungkin. Kalau saya kan dulu kan pas buka di toko tuh mungkin lagi ngerjain itu ada sales datang. Oh iya. Mau buka apa, mau buka ini, mungkin mereka juga ngasih tahu ke teman-temannya juga kali ya, antar sales itu lama keisi. Dapat referensi dari sesama sales biasanya. Cuma itu kita masalah nggak pernah selesai ya, supply dapet, karyawan, sistem, ya lain-lain gitu. Tapi kalau untuk saat ini masih pakai aplikasi kasir atau masih manual? Masih cuma ya kita meskipun kita udah terbiasa dengan aplikasi yang sekarang ya, ini tuh kita masih karena berjalan waktu ya hampir setahun kita ngerasa banyak kekurangan juga nih, tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Terutama tentang inventory ternyata penting banget ya. Kita stok opnam kayak gitu gimana cara jalannya, terus perpindahan stok dari gudang ke toko gitu. Di aplikasi yang saya pakai tuh saat ini nggak ada tuh. Jadi jalan-jalannya toko itu yang harus, itu salah satu PR tuh Mas. Inventory itu banyak yang harus dibenahi. Terus tahun kalau Pak Ahyar udah 20 tahun mau enak banget ya. Karyawan, inventory mau udah enak banget. Mungkin ada Pak, ada pesan-kesan pas ketika jenengan bertemu dengan beliau Pak Ahyar, dengan jenengan datang ke Batang di AFM, dan datang ke AFM ini pas ketika jenengan ketemu dengan beliau Pak Ahyar, ada nggak kesan yang Bapak dapat dari Pak Ahyar ini Pak? Mungkin ada yang disampaikan lah, termasuk untuk tips-tipsnya cara menghadapi customer atau mungkin cara menghadapi karyawan. Kemudian adalah kira-kira untuk kesan yang bisa Bapak sampaikan pas ketika sudah bertemu dengan Pak Ahyar untuk ini Pak. Oke. Jadi ya yang saya ingat banget sih tadi dari sekian banyak pembicaraannya, terutama tuh terutama SDM, karena SDM ini yang benar-benar sekarang yang saya hadapi ya. Benar-benar salah satu jadi bahan pikiran banget tuh di toko. Ya jangan berhenti untuk memotivasi gitu, dan jangan kesel loh. Jangan kesel, tapi tadi Pak Ahyar bilang apa tuh? Tetap harus ya berwibawa lah, jangan sampai berbicara kasar seperti itu. Karena kita kan gemes juga ya. Tapi kita selama ini nggak pernah berbicara kasar di toko ya. Cuma kita nggak tahu bagaimana cara menghadapi karyawan seperti ini gitu ya. Tadi Pak Ahyar ngasih tahu hal tips-tipsnya seperti itu. Tapi emang saya sih salutnya tuh luar biasa, Pak Ahyar tuh di satu kepala Pak Ahyar ini tuh isinya ada banyak ya. Ilmunya tuh luar biasa ya, manajemen,
terus juga disiplin. Wah, banyak banget deh. Mungkin itu ya. Ada nggak Pak kira-kira untuk pesan untuk beliau Pak Ahyar agar bisa selalu memotivasi ke teman-teman juga seperti itu? Ya, saya sih banyak berharap Pak Ahyar tetap bisa down to earth seperti sekarang ya, benar-benar orang yang mau berbagi ilmu meskipun dengan orang asing yang baru ditemui satu kali nih. Kan kita juga mungkin nggak expect ya bakalan bisa seterbuka ini, apalagi namanya dunia usaha masih ada yang orang kita tanya-tanya tuh dia menutupi takut. Kita nggak bisa ngebaca gestur dan olah katanya ya, tapi kalau Pak Ahyar tuh emang kayak orang udah ketemu lama gitu. Kita ngobrol santai, tahu tuh pecah banyak pembicaraan gitu, sampai saya pikir paling setengah jam, sejam gitu, tapi ternyata nih dari jam berapa nih udah 2 jam lebih nih gitu. Seru sih Pak Ahyar, luar biasa ya. Tetap ini ya Pak Ahyar ya, tetap saling sharing terus ilmu-ilmunya, tetap memotivasi terutama kami yang baru pemula nih Pak, jangan berhenti untuk memberikan edukasi Pak. Terima kasih Pak Ahyar. Siap. Demikian AFM Proscast pada sore hari ini. Teman-teman, bagi para pemula yang buka usaha atau bisnis frozen food ini, jangan lupa selalu memperhatikan terutama di SDM Pak ya. SDM, sumber daya manusia, supaya perlu diperhatikan. Dengan adanya memperhatikan SDM ini, kita menjadi perhatian ke SDM-nya, ke karyawan kita, dan karyawan merasa diperhatikan oleh kita. Betul. Nah, dengan adanya saling memperhatikan ini, karyawan sama owner juga menjadi kompak, dan toko pun menjadi lancar, dan insya Allah rezeki tidak akan kemana Pak ya. Iya betul. Rezeki tidak akan kemana. Gitu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Opin atas waktunya. Sama-sama Mas, saya juga berterima kasih banyak. Dinginan Pak aku Pak. Sekian dari kami. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Oke, see you.